Jangan lupa subscribe ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kedua mengenai bab barisan dan deret, kali ini kita akan membahas tentang deret aritmatika. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan aritmatika. Nah, untuk deret aritmatika itu adalah penjumlahan dari barisan aritmatika. Nah, di sini kemarin kita sudah jelaskan bedanya antara barisan dan juga deret. Kalau barisan itu dengan menggunakan koma, sedangkan untuk deret itu tandanya menggunakan tanda penjumlahan atau tanda plus. 4 ditambah 11 ditambah 18 ditambah dengan 21. Nah, ada dua rumus untuk menentukan jumlah n suku pertama deret aritmatika. Yang pertama adalah Sn. Nah, ini ya, Sn sama dengan n per 2, 2A ditambah n-1 dikalikan dengan B. Atau yang kedua, Sn sama dengan n per 2, U1 ditambah dengan UN. Nah, biasanya kita gunakan yang pertama. Kenapa? Kalau untuk yang kedua itu harus diketahui suku pertama dan juga suku terakhir dari barisan atau dari deret tersebut gitu. Nah, Sn itu adalah jumlah n suku pertama, n itu adalah banyak suku, U1 atau A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda, dan UN itu adalah suku ke N. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 contoh soal baik untuk deret aritmatika maupun untuk barisan aritmatika. Nah, dari contoh soal yang pertama terlebih dahulu. Diketahui barisan aritmatika 12, 17, 22, 27, koma titik-titik. Artinya adalah koma dan seterusnya gitu. Yang pertama, tentukan rumus suku ke N. Yang kedua, tentukan suku ke 36 barisan tersebut. Yang ketiga, suku ke berapakah 507? Yang keempat, tentukan jumlah 50 suku pertama. Yang pertama, kita akan mengerjakan, yaitu dia diminta mencari untuk tentukan rumus suku ke N. Nah, sebelumnya kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu apa? Suku pertama atau A-nya ya. Suku pertama atau A-nya itu adalah 12. Setelah itu apa lagi? Yang diketahui bedanya. Beda kemarin cara nyarinya gimana? U2 dikurangi dengan U1. U2-nya 17 dikurangi dengan 12. Berapa? Bedanya adalah 5. Itu ya, paham ya? Nah, yang pertama, kita akan mengerjakan soal yang pertama. Yang diminta adalah suku ke N. Suku ke N tadi apa tuh? Suku ke N? Suku ke N berarti UN. UN sudah kita pelajari pada video selanjutnya. Rumusnya apa? A plus N min 1 dikalikan dengan B. A-nya tadi 12 ditambah N, karena kita hanya mencari rumus maka N-nya tetap N. N dikurangi dengan 1. B-nya adalah bedanya 5. Nah, 12 ditambah dengan, ini kita kalikan satu-satu, N dikali 5 berarti 5N, min 1 dikali 5 berarti negatif 5. 5N 12 dikurangi 5 itu bisa, berarti 5N ditambah 7. Karena yang ditanyakan hanya rumus, berarti cukup sampai di sini. UN sama dengan 5N ditambah dengan 7. Paham ya? Paham. Nah, selanjutnya kita mau cari yang B. Ini saya garis dulu. Tuh. Yang B, suku ke 36. Suku ke 36 berarti U36. Nah, di sini kamu bisa menggunakan dua cara. Untuk cara yang pertama,
kita gunakan rumus yang A plus N min 1 dikali dengan B. Nanti ya, rumus ini A nya 12 ditambah 36 dikurangi dengan 1 dikali dengan 5. 12 ditambah 35 dikali 5 sama dengan 12 ditambah dengan berapa ini? 35 dikali 5 180 ya. 180 ditambah 12 2 ya, 192. Atau cara yang kedua ya, yaitu tadi kita sudah ketemu rumus suku ke n-nya. Rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan 5N ditambah dengan 7. 5 dikali N, karena yang dicari adalah U36, berarti 5 dikali 36 ditambah dengan 7. Benar nggak ya ini tadi 35 dikali dengan 5? Coba kita hitung dulu. 5 3 kali 5 15 175. Oh ini salah, harusnya ini 175. Kita benerin ya. Maaf. Ini 175 ditambah 12 ya, 187. Nah ini harusnya 187. Nah sekarang kita hitung yang bawah. 36 dikali 5 terlebih dahulu. 36 dikali 5 180 ditambah dengan 7 berarti berapa? 187. Nah jawabannya sama. Jadi kalau sudah diketahui rumus suku ke n nya, kamu bisa langsung pakai ini seperti yang bawah, atau kamu bisa gunakan seperti yang atas ini, yaitu menggunakan rumus suku ke n A plus N min 1 dikalikan dengan B. Itu ya, paham ya? Ya, yang C sekarang. Yang C, saya taruh di atas ini. Yang C. Ya. Yang diketahui adalah UN sama dengan 507. Kan? Ya, tadi kita sudah tahu rumus suku ke N. Rumus suku ke N itu tadi adalah 5N ditambah dengan 7. Ya enggak? Berarti 5N ditambah 7 sama dengan 507. Maka 7-nya kita pindah ruas. 5N sama dengan 507 dikurangi dengan 7. 5N sama dengan 500. Maka N sama dengan 500 dibagi dengan 5. N-nya berapa? 100. Berarti 507 itu adalah suku ke 100. Ini cara yang pertama. Ya. Cara mudahnya. Cara yang kedua, kita akan menggunakan rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Untuk ini kita menggunakan yang pertama tadi, itu khusus ketika kamu sudah tahu rumus suku ke n-nya. Kalau tidak, kamu bisa menggunakan rumus yang ini. UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan B. UN-nya adalah 507. A-nya tadi 12 ditambah N min 1, B-nya itu 5. Berarti 507 sama dengan 12 ditambah ini kali ini berarti 5N. 5 kali min 1 berarti 5. Ya. 507. Ya, ini kita pindah ruas jadi min 12. Min 5 kita pindah ruas jadi plus 5 sama dengan
5N. 507 dikurangi 12 ditambah 5 berapa? 500. Sama dengan 5N. Maka N sama dengan 500 dibagi dengan 5. Maka N adalah 100. Jadi bisa kita simpulkan. Jadi 507 adalah suku ke 100. Gitu. Ya, paham ya? Ya, selanjutnya yang D. Yang D tentukan jumlah 50 suku pertama. Yang D. Jumlah berarti kita menggunakan SN. Nah, SN. SN sama dengan N per 2, 2A plus N min 1 dikalikan dengan B. Yang ditanyakan adalah S50 ya. S50 sama dengan 50 dibagi 2. 2 dikali A. A-nya 12. Ditambah N min 1. N-nya 50. 50 dikurangi 1 berarti ini 49 dikali dengan B. Bedanya 5. 50 dibagi 2, 25. 2 dikali 12 itu 24. Ditambah 49 dikali 5, 245. 25 dikali 4 tambah 5, 9. 2 tambah 4, 6. 25 dikali 260. 6.725. Tuh, jadi jumlah 50 suku pertama adalah 6.725. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke soal nomor 2 dan juga nomor 3. Untuk nomor 2, tempat duduk suatu gedung pertunjukan diatur sedemikian hingga baris paling depan terdapat 20 kursi. Baris di belakangnya terdapat 4 kursi lebih banyak daripada baris depannya. Jika dalam gedung tersebut terdapat 12 baris, berapa kursi atau berapa kapasitas gedung tersebut? Nah, di sini dari soal itu kita ketahui bahwa baris paling depan itu ada 20 kursi. Berarti A atau U1 itu 20. Ya, 20 kursi. Sedangkan setiap baris di belakangnya itu bertambah 4 kursi. Berarti ini bedanya. B. 4 kursi. Nah, sedangkan dalam gedung tersebut terdapat 12 baris. 12 baris kursi. Berarti 12 itu adalah N-nya. Kalau yang ditanyakan adalah kapasitas gedung, apakah kita mencari UN atau SN? Kapasitas gedung itu berarti berapa jumlah seluruh kursi yang ada di gedung tersebut. Berarti kita akan menentukan seluruh jumlah kursi yang ada di dalam gedung. Berarti SN ya. SN sama dengan, ingat rumusnya SN adalah N per 2, 2A ditambah N min 1 dikalikan dengan B. Yang ditanyakan adalah N-nya 12, berarti ini S12. 12 per 2. 2 dikali A, A-nya 20 ditambah N-nya 12 dikurangi 1, bedanya 4. 12 bagi 2, 6. 2 kali 20, 40. Ditambah 12 dikurangi 1, 11. Ya, 11 dikali 4 ya, berarti 6.
40 ditambah 44 sama dengan 6 dikali 84. Berapa 6 dikali 84? 504. Jadi kapasitas gedung adalah 504 kursi. Kita tuliskan kesimpulannya. Jadi kapasitas gedung adalah 504 kursi. Tuh untuk nomor 2. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 3. Diketahui suku ketiga dan suku ketujuh, U3 dan U7 ya, berarti itu U3 dan U7 barisan aritmatika adalah min 7 dan min 15. Tentukan jumlah 10 suku pertama. U3-nya negatif 7, U7-nya adalah negatif 15. Nah, agak saya mundurkan biar lebih banyak space untuk kita menulis. Ingat rumus UN ya. UN itu rumusnya apa? UN sama dengan A plus N min 1 dikali dengan B. Ya enggak? Ya. Maka kalau yang diketahui U3 dan A-nya belum ada, bedanya juga belum ada, berarti di sini bisa kita tuliskan gimana? A-nya tetap A ditambah N. N-nya berapa? Karena ini U3 berarti N-nya itu 3 dikurangi 1 gitu kan, ditambah 3 dikurangi 1 dikalikan dengan B sama dengan negatif 7. Maka ini jadi apa? A plus 2B sama dengan negatif 7. Nah, bagaimana dengan yang ini? Sama. Dan ini A ditambah N-nya berapa? Karena U7 ya berarti N-nya 7. 7 dikurangi 1 dikali B sama dengan negatif 15. Maka A ditambah 6 dikali B sama dengan negatif 15. Ini untuk persamaan yang pertama, yang ini adalah persamaan kedua. Nah, kita akan menggunakan eliminasi dan juga substitusi nanti. Itu sudah dipelajari di SMP ya. Yang pertama tadi kita punya A ditambah 2B sama dengan negatif 7. Yang kedua kita punya A ditambah 6B sama dengan negatif 15. Langkah pertama adalah eliminasi A. Kenapa A? Karena A-nya sudah sama. Kurangi. A dikurangi dengan A, habis, coret. 2 dikurangi dengan 6, berapa? Negatif 4. Masih ada apa? B. Sama dengan min 7 dikurangi negatif 15. Min 7 ditambah 15, berapa? 8. Itu kan? Maka B sama dengan 8 dibagi negatif 4. 8 dibagi negatif 4, negatif 2. B-nya negatif 2. Selanjutnya kita mencari apa? Kita mencari nilai A. Substitusi B-nya ke salah satu persamaan. Mau persamaan pertama atau persamaan kedua. Saya ambil persamaan pertama. Di sini ya, substitusi B sama dengan min 2 ke persamaan 1. Persamaan 1 itu A ditambah 2B sama dengan negatif 7. A ditambah
2 kali min 2 sama dengan negatif 7. Min 4 ya, ini berarti sama dengan negatif 7. A sama dengan min 7 ditambah 4, maka A sama dengan utang 7, adanya 4, berarti masih negatif 3. Kita sudah tahu B-nya min 2, A-nya adalah negatif 3. Sedangkan yang ditanyakan apa? Jumlah 10 suku pertama. Saya kasih warna yang berbeda. Ya. Maka yang dicari adalah SN. SN sama dengan 10 suku pertama. N per 2, 2A plus N min 1 kali B. S10 sama dengan 10 per 2, 2 dikali negatif 3 ditambah 10 dikurangi 1, N-nya 10 dikurangi 1 berarti 9. 9 dikali B, B-nya adalah negatif 2. 10 dibagi 2, 5. 2 dikali min 3 itu min 6. 9 dikali negatif 2 itu negatif 18. 5 dikali negatif 24. Berarti jumlahnya adalah negatif 120. Selesai. Tuh. Ya. Nah, kita sudah latihan 3 soal. Silahkan kalau misalnya belum paham, bisa diulangi videonya agar lebih paham lagi, baik untuk video yang pertama maupun untuk video yang kedua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.